Perkenalkan, nama saya Putu Diah Yusi Jayatri, NIM 18102. Saya akan menjelaskan mengenai contoh soal akuntansi biaya proyek, mengenai transaksi-transaksi menggunakan teknik tabelaris, neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Baik, langsung saja. Yang pertama, Agus Nasrun pada tanggal 1 Januari 1990A mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Agus. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 1909A adalah sebagai berikut. Transaksi A, Agus Nasrun menanamkan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal bengkel yang didirikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel transaksinya. Di sebelah kiri itu aktiva dan di sebelah kanan adalah pasiva. Nah, pada aktiva hanya ada kas saja yang berjumlah 5 juta rupiah. Lalu di sebelah kanan pasiva yaitu modal Agus Nasrun. Totalnya adalah 5 juta rupiah. Selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi B. Bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta rupiah, sejumlah 750.000 dibayar tunai, sisanya akan dibayar dalam 2 bulan. Tabel transaksinya di sebelah kiri, aktiva terdiri dari kas dan peralatan, karena Agus membeli mesin pompa angin yang merupakan peralatan untuk bengkel. Nah, pada kas memiliki saldo awal 5 juta rupiah, lalu dikurang 750.000, yaitu harga pompa angin yang dibayar secara tunai, maka totalnya adalah 4.250.000. Selanjutnya pada peralatan, saldo awalnya 0 rupiah, ditambah 1 juta rupiah, maka saldo akhirnya 1 juta rupiah. Selanjutnya pada pasiva, yang terdiri dari hutang ditambah modal. Pada hutang, saldo awal masih 0 rupiah, lalu ditambah hutang menjadi 250.000 rupiah, maka saldo akhirnya 250.000 rupiah. Dan terakhir modalnya, di mana saldo awal 5 juta rupiah, tidak ada perubahan, maka akan menjadi 5 juta rupiah. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi C. Membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lainnya seharga 500.000 rupiah. Pada saat yang sama, Agus membeli mur, baut, oli, benda perlengkapan lainnya seharga 200.000 rupiah, dan semuanya dibayar secara tunai. Lalu lanjut ke tabel transaksinya. Pada sebelah kiri aktiva yang terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Pertama, pada kas, saldo awal 4.250.000 rupiah, lalu dikurang peralatan bengkel seharga 500.000 rupiah, lalu dikurang perlengkapan bengkel seharga 200.000 rupiah, maka saldo akhir dari kas adalah 3.550.000 rupiah. Selanjutnya pada perlengkapan, saldo awal masih 0 rupiah, lalu adanya penambahan perlengkapan seharga 200.000 rupiah, maka total perlengkapan adalah 200.000 rupiah. Selanjutnya peralatan, saldo awal 1 juta rupiah, ditambah 500.000 rupiah, maka saldo akhirnya adalah 1.500.000 rupiah. Di sebelah kanan, pasiva yang terdiri dari hutang ditambah modal. Saldo awal hutang adalah 250.000 rupiah, tidak mengalami perubahan, maka hasilnya tetap 250.000 rupiah. Lalu, pada modal, saldo awal 5 juta rupiah, tidak mengalami perubahan, maka tetap hasilnya 5 juta rupiah. Kita lanjut ke transaksi D. Penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1909A untuk reparasi yang dikerjakan berjumlah 1.300.000 rupiah. Di sebelah kiri aktiva, saldo awal kas 3.550.000 rupiah, lalu dikurang pembiayaan reparasi seharga 1.300.000 rupiah, maka saldo akhirnya 4.850.000 rupiah. Selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan memiliki saldo awal 200.000 rupiah, tidak mengalami perubahan, maka saldo akhirnya tetap 200.000 rupiah. Lalu peralatan, saldo awalnya 1.500.000 rupiah, tidak mengalami perubahan juga, maka hasilnya 1.500.000 rupiah. Selanjutnya pada pasiva, terdiri dari hutang dan modal. Pada hutang, saldo awalnya 250.000 rupiah, tidak mengalami perubahan, maka hasilnya tetap 250.000 rupiah. Pada modal, saldo awal 5 juta rupiah, ditambah 1.300.000 rupiah, maka hasilnya adalah 6.300.000 rupiah. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi E.
Membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar Rp100.000. Sewa ini adalah untuk bulan Januari 1909A. Kita lanjut ke tabel transaksinya. Di sebelah kiri yaitu aktiva, di mana kas memiliki saldo awal Rp4.850.000, lalu dikurangi sewa untuk bengkel sebesar Rp100.000, maka saldo akhirnya adalah Rp4.750.000. Lalu pada perlengkapan, saldo awalnya Rp200.000 tidak mengalami perubahan, maka akan menjadi Rp200.000. Dan untuk peralatan tidak mengalami perubahan, di mana saldo awalnya Rp1.500.000, maka akan tetap menjadi Rp1.500.000. Lalu pada hutang, saldo awalnya Rp250.000 tidak mengalami perubahan, maka hasilnya Rp250.000. Lalu pada modal, memiliki saldo awal Rp6.300.000 dikurangi Rp100.000, maka hasilnya Rp6.200.000. Kita lanjut ke transaksi F. Membayar upah tenaga yang membantu Agus dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari 1909A sebesar Rp200.000. Lanjut ke tabel transaksi. Pada sebelah kiri yaitu aktiva. Kas memiliki saldo awal Rp4.750.000, lalu dikurang Rp200.000, maka saldo akhirnya adalah Rp4.550.000. Lalu pada perlengkapan, saldo awalnya Rp200.000 masih tetap, sehingga saldo akhirnya tetap menjadi Rp200.000. Lalu pada peralatan, saldo awalnya Rp1.500.000 tidak mengalami perubahan, maka tetap menjadi Rp1.500.000. Lalu lanjut ke hutang. Saldo awal hutang adalah Rp250.000, tidak mengalami perubahan, maka hasilnya tetap Rp250.000. Lalu selanjutnya modal, yang memiliki saldo awal Rp6.200.000 dikurangin Rp200.000, maka hasilnya akan menjadi Rp6 juta. Lanjut ke transaksi G, yaitu membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar Rp125.000. Pada aktiva, saldo awal kas adalah Rp4.550.000 dikurangin Rp125.000, maka saldo akhirnya adalah Rp4.425.000. Saldo awal perlengkapan Rp200.000 tidak mengalami perubahan, maka akan tetap menjadi Rp200.000. Peralatan tidak mengalami perubahan. Dari Rp1.500.000, saldo akhirnya tetap menjadi Rp1.500.000. Selanjutnya pada pasiva, saldo awal hutang yaitu Rp250.000 berkurang menjadi Rp125.000. Selanjutnya, modal saldo awal Rp6 juta akan tetap menjadi Rp6 juta. Lanjut ke transaksi H. Perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal Rp50.000. Sebelah kiri yaitu aktiva, saldo awal kas yaitu Rp4.425.000 masih tetap, sehingga saldo akhirnya Rp4.425.000. Lalu pada perlengkapan, saldo awal Rp200.000 dikurangin Rp150.000 menjadi Rp50.000, karena hasil perlengkapan bengkel hanya tersisa Rp50.000. Lalu pada peralatan, saldo awal Rp1.500.000 hasilnya tetap, maka akan menjadi Rp1.500.000. Lalu hutang, saldo awalnya yaitu Rp125.000 akan tetap menjadi saldo akhirnya Rp125.000. Lalu pada modal, di mana saldo awalnya Rp6 juta dikurangi Rp150.000, maka saldo akhirnya adalah Rp5.850.000. Kita lanjut ke transaksi I. Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar Rp150.000. Lanjut ke tabel transaksi. Pada aktiva, saldo awal kas adalah Rp4.425.000. Lalu dikurangi Rp150.000, maka saldo akhirnya menjadi Rp4.275.000. Lalu saldo awal perlengkapan tidak mengalami perubahan, sehingga tetap Rp50.000. Peralatan juga tidak mengalami perubahan, saldonya tetap menjadi Rp1.500.000. Hutang juga tidak mengalami perubahan, maka akan tetap menjadi Rp125.000. Dan modal, di mana saldo awalnya Rp5.850.000 dikurangi untuk keperluan pribadi menjadi dari Rp5.850.000 dikurangi Rp150.000, maka akan menjadi Rp5.700.000. Nah, kita akan lanjut ke persamaan akuntansi dengan menggunakan teknik tabelaris. Bengkel Agus persamaan akuntansi dalam kurung teknik tabelaris Januari 1909A. Di sini pada kolom 1 ada tanggal, kolom 2 ada transaksi, kolom 3 ada aktiva yang terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Lalu kolom selanjutnya ada pasiva yang terdiri dari hutang dan modal Agus Nasrun.
Dan yang terakhir, ada keterangan. Kita mulai dari transaksi A. Di sini kas berjumlah 5 juta rupiah. Dan pada pasifa ada modal Agus Nasrun berjumlah 5 juta rupiah. Lanjut ke transaksi B. Untuk kas ada pengurangan sebesar Rp750.000, maka akan menjadi Rp4.250.000. Pada peralatan di sini ada pertambahan sebesar Rp1 juta, maka hasilnya akan menjadi Rp1 juta. Hutang ada pertambahan dari Rp0 menjadi Rp250.000, dan modal Agus Nasrun tidak ada perubahan, maka akan tetap menjadi Rp5 juta. Lanjut ke transaksi C. Di sini kas ada 2 kali perubahan, di mana adanya pengurangan sebesar Rp500.000 dan Rp200.000, maka akan menjadi Rp3.550.000. Selanjutnya pada perlengkapan, adanya pertambahan sebesar Rp200.000, maka akan menjadi Rp200.000. Selanjutnya pada peralatan, di sini ada pertambahan sebesar Rp500.000, maka totalnya adalah Rp1.500.000. Dan di hutang dan modal Agus Nasrun tidak ada perubahan. Selanjutnya ke transaksi D. Untuk kas, adanya pertambahan sebesar Rp1.300.000, maka totalnya menjadi Rp4.850.000. Untuk perlengkapan dan peralatan, pada aktiva tidak mengalami perubahan, lalu pada pasifa, hutang tidak ada perubahan, dan modal Agus Nasrun ada pertambahan sejumlah Rp1.300.000, maka akan menjadi Rp6.300.000. Kita lanjut ke transaksi E. Di sini kas ada pengurangan sebesar Rp100.000, maka akan menjadi Rp4.750.000. Pada aktiva, perlengkapan dan peralatan tidak mengalami perubahan, lalu pada pasifa, hutang juga tidak mengalami perubahan. Namun pada modal Agus Nasrun adanya pengurangan sebesar Rp100.000 yang akan menjadi Rp6.200.000 dengan keterangannya untuk biaya sewa. Lanjut ke transaksi F. Untuk kas di sini ada pengurangan sebesar Rp200.000 sehingga menjadi Rp4.550.000. Selanjutnya pada aktiva, perlengkapan dan peralatan tidak ada perubahan, lalu pada pasifa hutang tidak ada perubahan. Dan pada modal Agus Nasrun di sini ada pengurangan sebesar Rp200.000, maka totalnya akan menjadi Rp6 juta. Untuk keterangannya adalah biaya upah. Lanjut ke transaksi G. Di sini ada pengurangan untuk kas sebesar Rp125.000, maka akan menjadi Rp4.425.000. Pada perlengkapan dan peralatan di sini tidak ada perubahan. Lalu pada pasifa di sini hutang ada pengurangan sebesar Rp125.000, maka hasilnya akan menjadi Rp125.000. Lalu pada modal Agus Nasrun di sini tidak ada perubahan, maka tetap menjadi Rp6 juta. Untuk keterangannya biaya mesin pompa. Selanjutnya ke transaksi H. Di sini kas tidak mengalami perubahan sama sekali, sehingga tetap nilainya menjadi Rp4.425.000. Lalu di sini pada perlengkapan adanya pengurangan sebesar Rp150.000, maka hasilnya akan menjadi Rp50.000. Peralatan tidak ada perubahan. Lalu selanjutnya pasifa pada hutang tidak ada perubahan. Lalu pada modal Agus Nasrun di sini ada pengurangan sebesar Rp150.000, maka totalnya akan menjadi Rp5.850.000. Kita lanjut ke transaksi I. Di sini ada pengurangan sebesar untuk kas, di sini ada pengurangan sebesar Rp150.000, maka totalnya akan menjadi Rp4.275.000. Lalu pada perlengkapan dan peralatan tidak ada perubahan, pada hutang juga tidak ada perubahan, dan pada modal Agus Nasrun di sini ada pengurangan sebesar Rp150.000, maka hasilnya akan menjadi Rp5.700.000. Untuk keterangannya adalah prefer. Terakhir, untuk jumlah aktiva di sini didapat adalah Rp5.825.000, dan total pasifa hasilnya akan sama seperti aktiva, yaitu Rp5.825.000. Nah, kita akan lanjut ke soal bagian B, yaitu mencari neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Yang pertama, kita akan membuat neracanya terlebih dahulu. Bengkel Agus, neraca pada tanggal 31 Januari, bulan Januari 1990A. Pada aktiva di sini terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan. Untuk kas berjumlah Rp4.275.000. Untuk perlengkapan di sini ada Rp50.000. Peralatan adalah Rp1.500.000. Maka jumlah aktiva yang kita dapatkan di sini adalah Rp5.825.000. Nah, selanjutnya di sebelah kanan yaitu jumlah pasifanya adalah yang pertama ada hutang yang terdiri dari hutang dagang, di mana si Agus Nasrun berhutang sejumlah Rp250.000, lalu dibayarkan sejumlah hutangnya yaitu Rp125.000. Maka total hutangnya di sini adalah Rp125.000. Selanjutnya ke modal. Nah, di modal di sini ada modal Agus Nasrun di mana totalnya menjadi Rp5.700.000. Maka jumlah hutang dan modal atau yang bisa disebut dengan pasifa adalah Rp5.825.000. Kita akan lanjut ke laporan rugi laba. Nah, di sini
Bengkel Agus, laporan rugi laba untuk bulan Januari 1909A. Di sini ada penghasilan. Penghasilan bengkel sejumlah Rp1.300.000. Lalu ada beban atau biaya. Beban sewa berjumlah Rp100.000. Lalu ada beban upah sejumlah Rp200.000. Dan yang terakhir adalah beban perlengkapan sejumlah Rp150.000. Maka jumlah biaya atau bebannya adalah Rp450.000. Di sini kita dapatkan laba bersihnya dengan mengurangkan Rp1.300.000, yaitu penghasilan bengkel dikurang jumlah biaya atau bebannya. Maka hasilnya adalah Rp850.000. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Bengkel Agus, laporan perubahan modal bulan Januari 1909A. Nah, di sini ada saldo 1 Januari 1909A, yaitu Rp0. Lalu ada penambahan setoran modal, yaitu Rp5 juta, dan ada laba bersih bulan Januari 1909A berjumlah Rp850.000. Lalu ada pengurangan, yaitu pengambilan prive pada bulan Januari 1909A berjumlah Rp150.000. Maka saldo akhir adalah 31 Januari. Maka saldo akhir pada 31 Januari 1909A berjumlah Rp5.700.000. Nah, kita akan lanjut ke contoh 2. Pada tanggal 1 September 1909A, Sabar Nainggolan mendapatkan izin dari yang berwajib untuk mengelola parkir dalam sebuah kompleks pertokoan atas nama Parkir Jaya. Untuk itu, ia mendirikan sebuah perusahaan perorangan. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan oleh Sabar Nainggolan selama bulan September 1990A adalah sebagai berikut ini. Transaksi A, yaitu Sabar Nainggolan menyetor uang pribadinya sebesar Rp500.000 ke dalam perusahaan sebagai setoran awal modal awal. Lanjut ke tabel transaksinya. Pada aktiva di sini ada kasnya bertambah menjadi Rp500.000. Lalu pada pasiva di sini ada modal Sabar Nainggolan, yaitu berjumlah Rp500.000. Selanjutnya pada transaksi B, dibuat persetujuan dengan rumah makan sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan itu. Nah, untuk itu Parkir Jaya akan menerima dari rumah makan sedap sebanyak Rp150.000 sebulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima hari ini. Pada aktiva di sini kas yang dimana saldo awalnya adalah Rp500.000 bertambah Rp150.000 karena hasil dari uang dari rumah makan sedap, maka total saldo akhirnya adalah Rp650.000. Lalu pasiva di sini ada modal Sabar Nainggolan di mana saldo awalnya Rp500.000 bertambah Rp150.000, maka akan menjadi Rp650.000. Lanjut ke transaksi C. Telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk membuat iklan Parkir Jaya sekali dalam seminggu. Dalam harian itu dengan biaya Rp50.000 sebulan. Biaya iklan untuk bulan September dilunasi hari ini. Lanjut ke tabel transaksi. Di sini aktiva, kasnya dari saldo awal yaitu Rp650.000 berkurang untuk membayar iklan Parkir Jaya Rp50.000, maka hasilnya adalah Rp600.000. Lalu pada pasiva di sini ada modal Sabar Nainggolan di mana saldo awalnya Rp650.000, maka berkurang sejumlah Rp50.000, maka saldo akhirnya adalah Rp600.000. Selanjutnya ke transaksi D, di sini ada penerimaan uang parkir setengah bulan pertama berjumlah Rp858.000, tidak termasuk penerimaan bulanan dari rumah makan sedap. Di sini aktiva, kasnya dari saldo awalnya Rp600.000 bertambah Rp858.000, maka hasilnya menjadi Rp1.458.000. Lalu pada pasiva di sini yaitu modal Sabar Nainggolan yang saldo awalnya Rp600.000 bertambah Rp858.000, totalnya menjadi Rp1.458.000. Kita lanjut ke transaksi E. Dibayar upah para juru parkir Rp315.000. Di sini aktiva yaitu kasnya dari yang Rp1.458.000 dikurangi Rp315.000 untuk membayar juru parkir, maka akan menjadi Rp1.143.000. Lalu pada pasiva di sini modal Sabar Nainggolan di mana saldo awalnya adalah Rp1.458.000 berkurang sejumlah Rp315.000 menjadi Rp1.143.000. Lanjut ke transaksi F. Di sini diambil oleh Sabar Nainggolan sejumlah Rp100.000 untuk keperluan pribadinya. Pada aktiva, di sini saldo awalnya dari yang Rp1.143.000 berkurang Rp100.000, maka saldo akhirnya menjadi Rp1.043.000. Lalu pada pasiva di sini ada modal Sabar Nainggolan di mana saldo awalnya adalah Rp1.143.000 berkurang Rp100.000, maka saldo akhirnya akan menjadi Rp1.043.000. Transaksi G di sini dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga setempat sejumlah Rp15.000. Maka kita akan dapatkan saldo awal
ya, saldo awal dari kas ya dari yang Rp1.043.000 berkurang untuk iuran keamanan dan kesejahteraan dukun tetangga setempat sejumlah Rp15.000, maka saldo akhirnya menjadi Rp1.028.000. Selanjutnya pada pasifa, di sini ada modal sebar nengolan yang awalnya Rp1.043.000 berkurang sejumlah Rp15.000, maka totalnya akan menjadi Rp1.028.000. Selanjutnya transaksi H. Penerimaan uang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah Rp925.700. Pada aktiva, saldo awal kas yaitu Rp1.028.000 bertambah sebesar Rp925.700, maka saldo akhirnya menjadi Rp1.953.700. Pasifa, di sini ada modal dari sabar nengolan yang awalnya Rp1.028.000 bertambah sejumlah Rp925.700, maka hasilnya menjadi Rp1.953.700. Lanjut ke transaksi I, dibayar upah para juru parkir sejumlah Rp315.000. Maka pada aktiva, kasnya yang awalnya Rp1.953.700 berkurang untuk membayar upah para juru parkir sebesar Rp315.000, maka totalnya akan menjadi Rp1.638.700. Lalu pada pasifa di sini ada modal dari sabar nengolan, di mana saldo awalnya adalah Rp1.953.700 berkurang sejumlah Rp315.000, maka saldo akhirnya menjadi Rp1.638.700. Selanjutnya kita akan membuat persamaan akuntansi menggunakan teknik tabilaris. Parkir Jaya persamaan akuntansi teknik tabilaris pada bulan September 1909A. Jika kita perhatikan, di sini untuk aktiva hanya ada perubahan di kas saja, tetapi untuk perlengkapan dan peralatan tidak ada perubahan sama sekali. Lalu pada pasifa di sini hanya ada perubahan modal dari sabar nengolan, sedangkan pada hutang dagang di sini tidak ada perubahan sama sekali. Baik, langsung saja. Transaksi A di sini kas Rp500.000, lalu modal sabar nengolan Rp500.000. Pada B di sini ada pertambahan kas sejumlah Rp150.000, maka akan menjadi Rp650.000. Lalu pada modal sabar nengolan adanya pertambahan sejumlah Rp150.000, maka totalnya menjadi Rp650.000. Lalu pada C di sini ada pengurangan sebesar Rp50.000, maka total kas adalah Rp600.000. Lalu pada modal sabar nengolan juga ada pengurangan sebesar Rp50.000, maka totalnya adalah Rp600.000. Selanjutnya pada transaksi D di sini ada pertambahan kas sebesar Rp858.000 menjadi Rp1.458.000. Lalu pada modal sabar nengolan di sini ada pertambahan juga sebesar Rp858.000 menjadi Rp1.458.000. Selanjutnya yang E, di sini kas adanya pengurangan sebesar Rp315.000 menjadi Rp1.143.000. Lalu di sini ada modal sabar nengolan ada pengurangan sejumlah Rp315.000 menjadi Rp1.143.000 dengan keterangannya adalah biaya upah pertama. Lalu yang F, di sini ada pengurangan sejumlah Rp100.000, maka totalnya menjadi Rp1.043.000 untuk kasnya. Lalu untuk modal sabar nengolan di sini juga ada perubahan sejumlah Rp100.000 menjadi Rp1.043.000 dengan keterangannya adalah prefood. Lanjut ke transaksi G, di sini ada pengurangan sebesar Rp15.000 maka kasnya akan menjadi Rp1.028.000. Lalu pada modal sabar nengolan juga ada pengurangan sebesar Rp15.000, maka totalnya akan menjadi Rp1.028.000 dengan keterangannya adalah biaya iuran. Lanjut untuk H, di sini ada pertambahan sebesar Rp925.700, maka totalnya akan menjadi Rp1.953.700. Untuk modal sabar nengolan di sini juga ada pertambahan Rp925.700, maka akan menjadi Rp1.953.700. Lanjutnya untuk transaksi I di sini kas ada pengurangan sebesar Rp315.000, maka akan menjadi Rp1.638.700. Untuk modal sabar nengolan juga ada pengurangan sebesar Rp315.000 menjadi Rp1.638.700. Maka dengan keterangannya adalah biaya upah 2. Selanjutnya jumlah dari aktiva adalah Rp1.638.700 dan jumlah pasifanya adalah Rp1.638.700. Kita lanjut ke soal D. Yang pertama itu adalah laporan neraca. Parkir Jaya neraca pada 30 September 1909A. Di sini aktivanya dengan total dengan kas adalah Rp1.638.700. Maka jumlah aktivanya adalah Rp1.638.700. Lalu pada hutang di sini Rp0.
Pada modal, yaitu modal Sabar Nainggolan, yaitu jumlahnya adalah 1.638.700, maka jumlah pasifanya adalah 1.638.700. Nah, selanjutnya adalah laporan rugi laba. Parkir Jaya, laporan rugi laba untuk bulan September 1909A. Penghasilan, yaitu dari penghasilan parkir, dengan total 1.933.700. Lalu biaya atau beban, yang pertama ada biaya iklan dengan jumlah Rp50.000. Yang kedua ada biaya iuran keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga, yaitu Rp15.000. Dan yang terakhir ada biaya upah dengan total Rp630.000. Maka jumlah biaya atau bebannya yaitu Rp695.000. Laba bersihnya maka akan menjadi Rp1.238.700. Lanjut ke laporan perubahan modal. Parkir Jaya, laporan perubahan modal untuk bulan September 1909A. Saldo awal bulan yaitu pada tanggal 1 September 1909A Rp0. Lalu adanya pertambahan dari setoran modal yaitu Rp500.000. Lalu ada laba bersih bulan September 1909A yaitu Rp1.238.700. Maka total dari penambahannya adalah Rp1.738.700. Lalu ada pengurangan sejumlah yaitu pengambilan rive pada bulan September sejumlah Rp100.000. Maka saldo akhir bulannya yaitu Rp1.638.700. Kita lanjut ke contoh soal 3. Pada tanggal 1 Januari 1909A, Yusuf membuka sebuah kantor konsulen pajak dengan nama Kantor Konsulen Pajak Yusuf. Selama bulan Januari 1909A, dilakukan transaksi sebagai berikut. Transaksi A, diinvestasikan Rp15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Aktiva yang terdiri dari kas, yaitu totalnya Rp15 juta. Selanjutnya ada pasifa, yaitu modal Yusuf dengan total Rp15 juta. Transaksi B, dibeli peralatan kantor dengan harga Rp3 juta, dibayar tunai. Aktiva di sini ada kas ditambah peralatan. Untuk saldo awal kas, yaitu Rp15 juta, dikurangi Rp3 juta, maka saldo akhirnya menjadi Rp12 juta. Lalu pada peralatan yang awalnya Rp0 bertambah sejumlah Rp3 juta menjadi Rp3 juta. Ada pasifa di sini, modal Yusuf tetap Rp15 juta. Kita lanjut ke transaksi C. Di sini dibayar sewa gedung bulan Januari 1909A sejumlah Rp150.000. Pada aktiva, saldo awal kas di sini adalah Rp12 juta, berkurang sejumlah Rp150.000, maka saldo akhirnya menjadi Rp11.850.000. Lalu pada peralatan, di sini saldo awalnya adalah Rp3 juta, tidak ada perubahan. Lalu pada pasifa modal Yusuf Rp15 juta berkurang sejumlah Rp150.000, maka totalnya menjadi Rp14.850.000. Selanjutnya pada transaksi D, dibeli perlengkapan kantor dengan kredit Rp150.000 kepada Toko Indah. Aktivanya saldo awal kas tetap Rp11.850.000, tidak mengalami perubahan. Lalu pada perlengkapan yang awalnya Rp0 bertambah sejumlah Rp150.000, maka menjadi Rp150.000. Lalu peralatannya di sini yang awalnya Rp3 juta itu masih tetap, tidak ada perubahan. Lalu selanjutnya pada pasifa di sebelah kanan, pada hutang di sini awalnya Rp0, di sini ada pertambahan sebesar Rp150.000 menjadi saldo akhirnya yaitu Rp150.000. Lalu pada modal di sini masih tetap Rp14.850.000. Lanjut ke transaksi E. Di sini diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar Rp1 juta. Pada aktiva di sini ada kas perlengkapan peralatan. Untuk saldo awal kas di sini yang awalnya Rp11.850.000 bertambah sebesar Rp1 juta, sehingga saldo akhir dari kas adalah Rp12.850.000. Lalu untuk perlengkapan di sini tidak ada perubahan, masih tetap Rp150.000. Lalu untuk peralatan juga masih tetap Rp3 juta. Untuk hutang juga masih tetap sebesar Rp150.000. Lalu pada modal di sini sejumlah Rp14.850.000 bertambah sebesar Rp1 juta, maka hasilnya menjadi Rp15.850.000. Kita lanjut ke transaksi F. Dibayar gaji para karyawan sebesar Rp600.000. Pada aktiva, saldo awal kas yang awalnya Rp12.850.000 berkurang untuk membayar gaji karyawan sejumlah Rp600.000, maka hasilnya menjadi Rp12.250.000. Lalu perlengkapan di sini masih tetap Rp150.000. Lalu untuk peralatan di sini juga masih tetap sejumlah Rp3 juta. Untuk hutang juga masih tetap sejumlah Rp150.000. Dan modal Yusuf di sini yang awalnya Rp15.850.000 berkurang sejumlah Rp600.000 menjadi Rp15.250.000. Lalu pada transaksi G,
dibayar tagihan telepon dan listrik sebesar Rp50.000. Pada aktiva di sini ada kas, saldo awalnya adalah Rp12.250.000, berkurang untuk membayar tagihan telepon dan listrik sejumlah Rp50.000, maka saldo akhirnya menjadi Rp12.200.000. Lalu pada pelengkapan di sini masih tetap Rp150.000. Lalu pada peralatan di sini masih tetap sejumlah Rp3 juta. Lalu pada hutang di sini juga masih tetap sebesar Rp150.000. Lalu pada modal Yusuf di sini ada pengurangan yang dari awalnya Rp15.250.000 berkurang sejumlah Rp50.000 menjadi Rp15.200.000. Kita lanjut ke transaksi H. Dibayar hutang kepada toko indah sebesar Rp100.000. Di sini aktiva, kasnya saldo awal kas yaitu Rp12.200.000. Adanya pengurangan untuk membayar hutang kepada toko indah sehingga ada pengurangan di sini sebesar Rp100.000. Maka saldo akhirnya menjadi Rp12.100.000. Lalu untuk perlengkapan di sini masih tetap Rp150.000. Untuk peralatan juga masih tetap sebesar Rp3 juta. Lalu untuk hutang di sini ada pengurangan. Dari yang awalnya Rp150.000 ada pengurangan karena sudah dibayar sebesar Rp100.000, maka totalnya menjadi Rp50.000. Selanjutnya untuk modal Yusuf di sini juga masih tetap sebesar Rp15.200.000. Lanjut ke transaksi I. Di sini ada perlengkapan yang dipakai sebesar Rp40.000. Untuk saldo awal kas di sini adalah Rp12.100.000. Tidak ada perubahan, maka tetap menjadi Rp12.100.000. Lalu pada perlengkapan di sini ada perubahan. Dari yang awalnya Rp150.000 karena perlengkapan sudah dipakai Rp40.000, maka tersisa Rp110.000. Untuk peralatan masih tetap Rp3 juta. Selanjutnya ke pasifa, di sini ada hutang sejumlah Rp50.000 masih tetap. Lalu pada modal Yusuf di sini adalah Rp15.200.000. Adanya pengurangan sejumlah Rp40.000, maka menjadi Rp15.160.000. Kita lanjut ke transaksi J. Diambil uang untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar Rp200.000. Di sini ada saldo awal kas yaitu Rp12.100.000. Adanya pengurangan untuk keperluan pribadi sebesar Rp200.000 sehingga berkurang menjadi Rp11.900.000. Selanjutnya di sini ada perlengkapan masih tetap Rp110.000. Peralatan masih tetap sejumlah Rp3 juta. Lalu pada pasifa di sini ada hutang masih tetap yaitu Rp50.000. Dan pada modal Yusuf di sini ada pengurangan dari Rp15.160.000. Ada pengurangan sebesar Rp200.000 sehingga totalnya menjadi Rp14.960.000. Selanjutnya kita akan membuat persamaan akuntansi menggunakan teknik tabelaris. Kantor konsulen pajak, persamaan akuntansi teknik tabelaris pada bulan Januari 1909A. Untuk transaksi 1, di sini ada kas bertambah sebesar Rp15 juta dan pada modal Yusuf di sini ada bertambah sebesar Rp15 juta. Lanjut pada transaksi B, di sini ada pengurangan sebesar Rp3 juta sehingga hasil dari kas adalah Rp12 juta. Untuk peralatan ada pertambahan sebesar Rp3 juta. Lalu pada modal Yusuf di sini masih tetap sebesar Rp15 juta. Lanjut ke C, transaksi C. Di sini ada pengurangan sebesar Rp150.000, maka kasnya akan menjadi Rp11.850.000. Untuk peralatan di sini masih tetap sebesar Rp3 juta. Lanjut ke modal Yusuf di sini ada pengurangan sebesar Rp150.000, maka hasilnya akan menjadi Rp14.850.000 dengan keterangannya untuk biaya gedung. Kita lanjut ke transaksi D. Di sini kas itu masih tetap Rp11.850.000. Untuk perlengkapan di sini ada pertambahan sebesar Rp150.000. Peralatan masih tidak ada perubahan, maka tetap Rp3 juta. Dan hutang dagang di sini ada pertambahan sebesar Rp150.000. Lalu modal Yusuf masih tetap sebesar Rp14.850.000. Lanjut ke transaksi E. Di sini untuk kas ada pertambahan sebesar Rp1 juta. Maka total dari kas adalah Rp12.850.000. Untuk perlengkapan masih sama Rp150.000. Dan untuk peralatan juga masih sama sebesar Rp3 juta. Untuk hutang dagang juga masih sama sebesar Rp150.000. Dan untuk modal Yusuf di sini itu ada pertambahan sebesar Rp1 juta. Maka hasilnya menjadi Rp15.850.000. Lanjut ke transaksi F. Di sini ada untuk kas itu ada pengurangan sebesar Rp600.000. Maka total dari kas adalah Rp12.250.000. Lanjut untuk perlengkapan tidak ada perubahan, masih sama Rp150.000. Untuk peralatan juga tidak ada perubahan sebesar Rp3 juta. Untuk hutang dagang juga tidak ada perubahan sebesar Rp150.000. Untuk modal Yusuf di sini ada pengurangan sebesar Rp600.000 sehingga hasilnya adalah menjadi Rp15.250.000 dengan keterangannya untuk biaya gaji. Lanjut ke transaksi G. Di sini ada untuk kas ada pengurangan sebesar Rp50.000. Maka hasil total dari kas adalah Rp12.200.000. Untuk perlengkapan tidak ada perubahan. Untuk peralatan tidak ada perubahan. Untuk hutang dagang tidak ada perubahan. Lalu pada modal Yusuf di sini ada pengurangan sebesar Rp50.000.
Maka total dari transaksi G pada modal Yusuf adalah Rp15.200.000 dengan keterangannya untuk biaya telepon. Lanjut ke transaksi H. Di sini untuk kas ada pengurangan Rp100.000. Maka hasil dari kas adalah Rp12.100.000. Lalu lanjut perlengkapan, masih tidak ada perubahan, masih Rp150.000. Untuk peralatan juga tidak ada perubahan, yaitu Rp3 juta. Lalu untuk hutang dagang di sini ada pengurangan sebesar Rp100.000. Maka total dari hutang itu Rp50.000. Lanjut ke modal Yusuf, di sini masih tetap Rp15.200.000. Lanjut ke transaksi I. Untuk kas tidak ada perubahan, maka tetap menjadi Rp12.100.000. Untuk perlengkapan di sini ada pengurangan sebesar Rp40.000, maka hasil dari perlengkapan adalah Rp110.000. Untuk perlengkapan masih sama Rp3 juta. Untuk hutang dagang di sini juga masih tetap Rp50.000. Lanjut ke modal Yusuf, di sini ada pengurangan juga sebesar Rp40.000, maka total dari modal Yusuf adalah Rp15.160.000. Untuk yang J, transaksi J, di sini ada pengurangan untuk kas sejumlah Rp200.000. Maka hasil dari kas adalah Rp11.900.000. Untuk perlengkapan tidak ada perubahan, masih sama Rp110.000. Untuk peralatan juga masih sama, yaitu Rp3 juta. Untuk hutang dagang masih sama sebesar Rp50.000. Lalu untuk modal Yusuf di sini ada perubahan, yaitu pengurangan sebesar Rp200.000, sehingga hasilnya adalah Rp14.960.000. Kita lanjut ke jumlah dari aktiva dan jumlah dari pasiva. Nah, jumlah aktiva di sini kita dapatkan adalah Rp15.010.000, dan total dari pasiva kita dapatkan Rp15.010.000. Kata hasilnya sudah sama, artinya tabel transaksi ini sudah benar. Kita lanjut ke laporan neraca. Kantor Konsulen Pajak Neraca pada 31 Januari 1909A. Untuk aktiva di sini ada kas dengan jumlah Rp11.900.000. Lalu untuk peralatan kantor di sini ada Rp3 juta. Lalu ada perlengkapan kantor sebesar Rp110.000. Maka jumlah aktiva semuanya adalah Rp15.010.000. Kita lanjut ke sisi kanan. Di sini ada hutang. Hutang dagang di sini adalah Rp150.000. Lalu ada beban peralatan kantor Rp100.000. Artinya Rp150.000 hutang awal, lalu sudah dibayar peralatan kantor sejumlah Rp100.000, sehingga sisa dari hutangnya adalah Rp50.000. Untuk modal di sini ada modal Yusuf berjumlah Rp14.960.000, dan jumlah pasifanya totalnya menjadi Rp15.010.000. Kita lanjut ke laporan rugi laba. Kantor Konsulen Pajak, laporan rugi laba untuk bulan Januari 1909A. Penghasilan pengurusan pajak didapat Rp1 juta. Lalu untuk biaya, ada biaya perlengkapan sebesar Rp40.000. Lalu ada biaya sewa gedung sejumlah Rp150.000. Ada biaya gaji karyawan sejumlah Rp600.000. Selanjutnya ada biaya tagihan listrik dan telepon sejumlah Rp50.000. Maka kita dapatkan jumlah biayanya adalah Rp840.000. Laba bersihnya yaitu Rp1 juta dikurang Rp840.000, maka hasilnya adalah Rp160.000. Kita lanjut ke laporan perubahan modal. Kantor Konsulen Pajak, laporan perubahan modal pada bulan Januari 1909A. Saldo 1 Januari 1909A itu Rp0. Lalu ada penambahan, yaitu dari setoran modal sejumlah Rp15 juta. Lanjut ada laba bersih dari bulan Januari 1909A sejumlah Rp160.000. Maka total dari penambahan adalah Rp15.160.000. Untuk pengurangan di sini ada pengambilan prive untuk bulan Januari 1909A sejumlah Rp200.000. Maka saldo akhir saldo pada 31 Januari 1909A adalah totalnya Rp14.960.000. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Mona Beauty Salon didirikan pada tanggal 1 Juni 1909A oleh Mona Sitompul. Transaksi bulan pertama kegiatannya adalah sebagai berikut. Transaksi A, Mona Sitompul menanamkan uangnya sebesar Rp3 juta ke dalam perusahaan. Untuk aktiva, yaitu kasnya berjumlah Rp3 juta. Dan sebelah kanan itu ada pasiva, yaitu modal dari Mona Sitompul berjumlah Rp3 juta. Lanjut ke transaksi B, menerima pinjaman dari bank sebesar Rp8 juta. Untuk aktiva, kasnya saldo awal dari kas yaitu Rp3 juta. Bertambah sebesar Rp8 juta, maka saldo akhirnya menjadi Rp11 juta. Untuk pasiva di sini ada hutangnya, karena Mona Sitompul meminjam di bank sebesar Rp8 juta, sehingga hutang banknya menjadi Rp8 juta. Lalu untuk modal di sini masih tetap Rp3 juta. Lanjut untuk transaksi J, membeli peralatan salon sebesar Rp10 juta secara tunai. Dari aktiva, saldo awal kas Rp11 juta, dikurang sejumlah Rp10 juta, maka hasilnya adalah Rp10 juta. Untuk peralatan, di sini ada pertambahan, maka akan menjadi Rp10 juta. Untuk pasiva,
dan modal masih tetap, yaitu ada hutang 8 juta rupiah dan modal masih tetap 3 juta rupiah. Lanjut transaksi D, perusahaan membayar sebesar 300 ribu untuk sewa kantor bulan pertama. Saldo awal dari kas 1 juta rupiah berkurang 300 ribu rupiah, maka total dari saldo akhir kas adalah 700 ribu rupiah. Untuk peralatan masih tetap 10 juta rupiah, 10 juta rupiah tidak ada perubahan. Utang banknya juga masih tetap 8 juta rupiah. Untuk modal di sini ada pengurangan dari saldo awalnya 3 juta dikurang 300 ribu rupiah, sehingga saldo akhir dari modal adalah 2 juta 700 ribu rupiah. Untuk transaksi E, membeli perlengkapan dari CV Abadi secara tunai sebesar 140 ribu rupiah. Saldo awal kas di sini 700 ribu rupiah dikurang untuk membeli perlengkapan dari CV Abadi secara tunai sebesar 140 ribu, sehingga saldo akhir dari kas adalah 560 ribu rupiah. Untuk perlengkapan di sini ada pertambahan sebesar 140 ribu rupiah. Untuk peralatan masih sama 10 juta rupiah, dan pada pasifah utang bank masih sama 8 juta rupiah, dan modal juga masih sama sebesar 2 juta 700 ribu rupiah. Kita lanjut ke transaksi F, yaitu menerima uang dari para pelanggan untuk jasa yang diberikan sebesar 4 juta 400 ribu rupiah. Untuk aktiva, saldo awal kas adalah 560 ribu rupiah, bertambah sebesar 4 juta 800 ribu rupiah, sehingga hasil saldo akhir dari kas adalah 5 juta 360 ribu rupiah. Untuk perlengkapan di sini tidak ada perubahan, sehingga masih tetap 140 ribu rupiah. Lanjut ke peralatan, di sini saldo awal 10 juta rupiah, juga tidak ada perubahan, sehingga tetap 10 juta rupiah. Lalu pada pasifah di sini ada pertambahan, masih sama 8 juta rupiah. Dan pada modal ada perubahan, yaitu pertambahan dari saldo awalnya 2 juta 700 ribu rupiah menjadi 7 juta 500 ribu rupiah. Lanjut ke transaksi B, membeli perlengkapan dari PT Artol dengan hutang sebesar 500 ribu rupiah. Untuk saldo awal kas pada aktiva di sini saldo awalnya 5 juta 360 ribu rupiah. Lalu pada saldo akhirnya itu masih sama, yaitu 5 juta 360 ribu rupiah. Untuk perlengkapan di sini ada perubahan dari yang awalnya 140 ribu rupiah, itu ada pertambahan sejumlah 500 ribu rupiah menjadi 640 ribu rupiah. Peralatan masih sama 10 juta rupiah. Pada pasifah utang bank masih sama sebesar 8 juta rupiah. Namun pada hutang dagang di sini ada pertambahan sebesar 500 ribu rupiah, dan pada modal di sini tidak ada perubahan, sehingga masih sama 7 juta 500 ribu rupiah. Kita lanjut ke transaksi H. Perlengkapan yang digunakan sebesar 400 ribu rupiah. Pada aktiva, saldo awal kas di sini 5 juta 360 ribu rupiah. Tidak ada perubahan, masih sama. Lalu pada perlengkapan di sini ada pengurangan sebesar 400 ribu rupiah. Maka dari saldo awal 640 ribu rupiah berkurang menjadi 240 ribu rupiah. Untuk peralatan di sini saldo awalnya 10 juta. Untuk peralatan di sini saldo awalnya 10 juta rupiah masih sama. Maka saldo akhirnya juga 10 juta rupiah. Pada pasifah di sini ada pertambahan. Saldo awalnya 8 juta rupiah masih sama. Utang dagang juga masih sama 500 ribu rupiah. Untuk modal di sini ada pengurangan dari 1 juta 500 ribu rupiah berkurang 400 ribu rupiah menjadi 1 juta 100 ribu rupiah. Lanjut ke transaksi I, membayar gaji 600 ribu rupiah. Saldo awal dari kas 5 juta 360 ribu rupiah berkurang untuk membayar gaji sejumlah 600 ribu rupiah, maka saldo akhirnya menjadi 4 juta 760 ribu rupiah. Lanjut untuk perlengkapan masih sama, tidak ada perubahan, 140 ribu rupiah. Untuk peralatan juga masih sama sebesar 10 juta rupiah. Untuk utang bank sebesar 8 juta rupiah, dan untuk utang dagang juga masih sama sebesar 500 ribu rupiah. Terakhir untuk modal itu adanya pengurangan yang awalnya 7 juta 100 ribu rupiah berkurang sejumlah 600 ribu rupiah, maka totalnya menjadi 6 juta 500 ribu rupiah. Untuk transaksi G, membayar bermacam-macam biaya sejumlah 300 ribu rupiah. Untuk kas di sini saldo awalnya 4 juta 760 ribu rupiah berkurang sejumlah 300 ribu rupiah, maka saldo akhirnya menjadi 4 juta 460 ribu rupiah. Lanjut, perlengkapan masih sama sejumlah 240 ribu rupiah. Peralatan juga masih sama sejumlah 10 juta rupiah. Lalu untuk utang bank juga di sini masih sama 8 juta rupiah. Untuk utang dagang juga masih sama sebesar 500 ribu rupiah. Dan untuk modal terakhir 6 juta 500 ribu rupiah, itu ada pengurangan untuk membayar biaya sejumlah 300 ribu rupiah. Maka total dari modal adalah 6 juta 200 ribu rupiah. Kita lanjut ke transaksi K. Membayar kepada bank sebesar 1 juta rupiah untuk pengembalian pokok pinjaman dan 100 ribu rupiah untuk bulanannya. Di sini saldo awal kas yaitu 4 juta 460 ribu rupiah berkurang sejumlah 1 juta 100 ribu rupiah, maka saldo akhirnya adalah 3 juta 360 ribu rupiah.
Untuk aktiva di sini ada perlengkapannya, Rp240.000 masih sama, tidak ada perubahan. Lalu untuk peralatan di sini juga tidak ada perubahan, masih sama Rp10 juta. Lanjut untuk hutang bank di sini ada pengurangan karena sudah dibayar senilai Rp1 juta, sehingga total dari hutang bank di sini adalah Rp7 juta. Lanjut untuk hutang dagang masih sama Rp500.000. Untuk modal di sini Rp6.200.000, berkurang sejumlah Rp100.000. Maka total dari modal adalah Rp6.100.000. Nah, kita sekarang lanjut untuk persamaan akuntansi menggunakan teknik tabelarisnya. Di sini transaksi A, kas sejumlah Rp3 juta, lalu modal Mona Sitompul Rp3 juta. Lanjut untuk transaksi B, di sini adanya pertambahan sebesar Rp8 juta, maka kas akan menjadi Rp11 juta. Untuk hutang bank di sini juga bertambah sebesar Rp8 juta. Untuk modal Mona masih sama sebesar Rp3 juta. Lanjut ke transaksi C, ada pengurangan sebesar Rp10 juta, maka total dari kas adalah Rp1 juta. Untuk peralatan di sini juga 10 juta, di sini ada pertambahan sebesar Rp10 juta. Untuk hutang bank di sini tidak ada perubahan, masih sama Rp8 juta. Lanjut modal Mona di sini masih sama sebesar Rp3 juta. Lanjut ke transaksi D. Di sini untuk kas itu ada pengurangan sebesar Rp300.000, maka total dari kas adalah Rp700.000. Untuk peralatan masih sama Rp10 juta. Hutang bank juga masih sama Rp8 juta. Lanjut untuk modal Mona di sini ada pengurangan sebesar Rp300.000, maka total dari modal Mona adalah Rp2.700.000. Dengan keterangannya adalah biaya sewa. Lanjut untuk transaksi E. Di sini ada untuk kas ada pengurangan sebesar Rp140.000, maka total dari kas adalah Rp560.000. Untuk perlengkapan ada pertambahan sebesar Rp140.000, maka total dari perlengkapan adalah Rp140.000. Untuk peralatan masih sama Rp10 juta. Untuk hutang bank juga masih sama Rp8 juta, dan modal Mona juga masih sama sebesar Rp2.700.000. Lanjut ke transaksi F. Di sini kas itu ada pertambahan sebesar Rp4.800.000, sehingga hasil dari kas adalah Rp5.360.000. Lanjut untuk perlengkapan, di sini tidak ada perubahan, masih sama, maka hasilnya tetap Rp140.000. Untuk peralatan masih sama Rp10 juta. Untuk hutang bank juga masih sama sebesar Rp8 juta. Untuk modal dari Mona itu ada pertambahan Rp4.800.000, maka totalnya menjadi Rp7.500.000. Lanjut untuk transaksi G, di sini untuk kas tidak ada pertambahan sama sekali, maka total dari kas itu masih sama Rp5.360.000. Lanjut untuk perlengkapan, di sini ada pertambahan sebesar Rp500.000, sehingga total dari perlengkapan adalah Rp640.000. Untuk peralatan itu masih sama Rp10 juta. Untuk hutang bank juga masih sama sebesar Rp8 juta. Lanjut untuk hutang dagang, di sini ada pertambahan sebesar Rp500.000, sehingga total dari hutang dagang adalah Rp500.000. Untuk modal Mona di sini masih sama Rp7.500.000. Transaksi H, di sini kas masih sama sebesar Rp5.360.000. Untuk perlengkapan di sini ada pengurangan sebesar Rp400.000, maka total dari perlengkapan adalah Rp240.000. Untuk peralatan di sini masih sama Rp10 juta. Untuk hutang bank juga masih sama sebesar Rp8 juta. Lalu untuk hutang dagang masih sama, yaitu Rp500.000. Untuk modal Mona di sini ada perubahan, yaitu pengurangan sebesar Rp400.000. Maka total dari modal Mona adalah Rp7.100.000. Dengan keterangannya adalah biaya perlengkapan. Lanjut untuk yang I, di sini untuk kas itu ada pengurangan sebesar Rp600.000, maka total dari kas adalah Rp4.760.000. Lanjut untuk perlengkapan itu masih sama Rp240.000. Untuk peralatan masih sama sebesar Rp10 juta. Untuk hutang bank masih sama Rp8 juta. Untuk hutang dagang juga masih sama Rp500.000. Untuk modal Mona di sini ada pengurangan lagi sebesar Rp600.000, sehingga hasilnya adalah Rp6.500.000 dengan keterangannya untuk biaya gaji. Lanjut untuk transaksi J. Di sini ada pengurangan terhadap kas sejumlah Rp300.000. Maka total dari kas adalah Rp4.460.000. Untuk perlengkapan masih sama Rp240.000. Untuk peralatan juga masih sama sebesar Rp10 juta. Untuk hutang bank masih sama Rp8 juta. Untuk hutang dagang masih sama Rp500.000. Maka di sini lanjut untuk modal Mona itu ada pengurangan sebesar Rp300.000. Maka total modal Mona adalah Rp6.200.000. Dengan keterangannya adalah biaya-biaya lainnya. Lanjut untuk transaksi K. Kas di sini ada pengurangan sebesar Rp1.100.000. Maka total kas adalah Rp3.360.000. Perlengkapan masih sama sebesar Rp240.000. Untuk peralatan juga masih sama sebesar Rp10 juta. Hutang bank masih sama sebesar untuk hutang bank di sini ada pengurangan sebesar Rp1 juta, sehingga total dari hutang bank adalah Rp7 juta. Hutang dagang di sini masih tetap Rp500.000. Untuk modal Mona di sini ada
pengurangan sebesar Rp100.000, sehingga total dari modal Mona adalah Rp6.100.000. Maka kita akan dapatkan jumlah aktiva adalah Rp13.600.000 dan jumlah pasiva juga Rp13.600.000. Jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva, artinya tabel laris ini hasilnya benar. Lanjut ke laporan neraca. Mona Beauty Salon, neraca pada bulan Juni 1909A. Di sini untuk aktiva terdiri dari kas totalnya Rp3.360.000. Lalu perlengkapan di sini totalnya Rp240.000. Untuk peralatan totalnya Rp10.000.000. Lanjut, maka total dari aktivanya adalah Rp13.600.000. Lanjut ke sebelah kanan yaitu pasiva. Di sini ada hutang bank totalnya Rp7.000.000. Hutang dagang totalnya Rp500.000. Lalu pasiva berikutnya adalah modal adalah modal Mona, totalnya Rp6.100.000. Maka jumlah pasivanya adalah Rp13.600.000. Kita lanjut ke laporan rugi laba. Mona Beauty Salon, laporan rugi laba pada bulan Juni 1909A. Pertama itu ada penghasilan, yaitu dari penghasilan salonnya sejumlah Rp4.800.000. Selanjutnya ada biaya atau beban. Yang pertama itu ada biaya sewa sejumlah Rp300.000. Kedua itu ada biaya perlengkapan sebesar Rp400.000. Selanjutnya ada biaya gaji sebesar Rp600.000. Lalu ada biaya-biaya lainnya sebesar Rp300.000. Dan yang terakhir itu ada biaya bunga bank sebesar Rp100.000. Maka jumlah biayanya adalah Rp1.700.000. Maka kita akan dapat laba bersihnya sejumlah Rp3.100.000, yaitu dengan cara mengurangkan penghasilan dikurang dengan biayanya. Maka didapat Rp3.100.000. Lanjut ke laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal, Mona Beauty Salon, laporan perubahan modal pada bulan Juni 1909A. Saldo 1 Juni 1909A, Rp0. Lalu ada penambahan setoran modal Mona, yaitu Rp3 juta. Lanjut, penambahan berikutnya, laba bersih bulan Juni 1909A, yaitu Rp3.100.000. Maka total dari penambahan adalah Rp6.100.000. Lalu ada pengurangan juga, yaitu pengambilan Viva pada bulan Juni 1909A, yaitu Rp0. Dan yang terakhir, maka kita dapatkan saldo di akhir bulan, atau saldo pada tanggal 30 Juni 1909A adalah Rp6.100.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.